tidak perlu ada upaya saya siap jadi pasukan berani mati, saya siap pasang badan, nggak perlu, karena nggak perlu ada yang nggak perlu ada yang pasang badan, cukup tawaduk saja, cukup tabaja mengakui I do apologize, saya merasa bersalah. Saya pikir everything is clear, selesai. Yang disebut negara oligarki. Negara oligarki itu ada hukum, tapi hukum hanya berlaku kepada lawan politik. Ada peraturan berlaku kepada lawan politik. Ada jabatan-jabatan publik, tapi jabatan publik itu harus diduduki, hanya bisa diduduki oleh orang-orang yang punya keterkaitan dengan kekerabatan. Barangkali itu. Jadi itulah disparitasnya. Selama hukum itu berada di oligarki, maka hukum itu ada. Tetapi penerapannya bergantung kepada saya. Mana yang masuk hukum, mana yang tidak, itu saya menentukan. Pertama, salah satu kunci utama dari sebuah tegaknya hukum, dibuatnya banyak peraturan itu kan adalah law enforcement, adanya penegakan hukum. Tetapi ketika kita sebelum menegakkan hukum itu kita harus mengenal dulu asas-asasnya. Bahwa hukum kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan menganut asas equality before the law, artinya sama kedudukannya di depan hukum. Nah, pertanyaannya, apakah perilaku itu sudah benar-benar dijalankan? Kalau kita melihat banyak praktek hukum pidana kita itu dijalankan tidak memakai asas equality before the law, artinya asas kesamaan, kesetaraan itu tidak ada. Yang ada justru disparitas pidana. Disparitas itu maksudnya apa? Fakta materialnya sama, hukum formilnya sama, perbuatannya sama, tetapi cara penanganannya berbeda. Kita bisa melihat misalkan pada kasus-kasus yang dipersangkakan, ini bukan setback ya, tapi faktual yang sebentar lagi mau disidangkan, misalnya kasusnya HBS, Habib Bahar Smith ya, itu kan tidak jelas rumusannya yang dipakai pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 itu apa tentang hoax gitu loh. Ya, tiba-tiba sudah ditersangkakan, ditahan dan begitu cepatnya. Tetapi di kesempatan lain, ketika seorang pejabat negara ya itu melakukan pelanggaran dan kejahatan, tidak ada penindakan karena memang seorang pejabat negara itu dikecualikan, punya impunitas itu diatur di pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kalau dia sedang menjalankan tugas. Nah, pertanyaannya, apakah membandingkan toa adzan dengan gonggongan anjing itu bagian dari menjalankan tugas? Kan enggak ada tugas kok seperti itu gitu. Artinya kalau kita mendasarkan itu sudah tidak berlaku ya. Jadi dan saya melihat SE nomor 5 tahun 2022 ini akan sama nasibnya dengan SE yang lain karena ini konstruksinya bukan konstruksi peraturan, tapi konstruksinya itu konstruksi politis atas desaan, atas tekanan, atas tadi si tolol ya, situasi toleransi. Jadi si tolol saya menyebutnya, si tolol tadi, situasi dan toleransi. Nah, jadi sebuah peraturan itu bisa berlaku itu 3. Satu, pertama, dia memuat konten lokal. Konten lokal itu apa? Aspek apa yang berkembang di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, sebuah peraturan ini memang dimaui masyarakat. Nanti saya tunjukkan prakteknya. Dimaui masyarakat apa enggak itu? Masyarakat yang dikenai ini kan masyarakat muslim, dia menerima atau enggak? Yang ketiga, momentum itu tepat atau tidak? Saya kupas ini, Ustadz Slamet. Kita pernah punya Undang-Undang nomor 14 tahun 92 tentang lalu lintas dan jalan raya. Pada saat itu sanksinya begitu keras. Sepeda motor masih jutaan, sanksi tidak pakai helm, tidak bawa SIM itu sudah ratusan ribu sampai 500 ribu. Akhirnya kan ditentang karena tidak memenuhi 3 hal tadi. Tidak ada unsur lokal kontennya, ya.
Kemudian yang kedua, tidak dimaui masyarakat. Yang ketiga, momentumnya tidak tepat. Maka kita analisa, apakah SE nomor 5 tahun 2022 itu satu, memuat lokal konten. Ada nggak masyarakat itu keberatan terhadap adzan? Nggak ada itu. Belanda aja nggak keberatan kita mengumandangkan adzan. Jepang pun nggak berkeberatan. Pak Harto juga nggak keberatan. SBY juga nggak keberatan masyarakat pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masyarakat di situ itu menerima aturan itu? Yang ketiga, apakah momentumnya itu tepat? Ya, nah, saya pikir di dalam situasi seperti ini yang kita harapkan dari Menteri Agama itu justru bicara yang kesejukan. Misalkan, oh nanti bulan sekian, tanggal sekian haji diberangkatkan. Seperti itu yang dikehendaki masyarakat. Bukan justru memunculkan kontroversi-kontroversi. Karena kalau saya ini, Ustadz Slamet, saya bukan joke ini benar sebagai ahli hukum, saya bilang, adzan itu kalau dari perspektif hukum, itu kan konstruksinya adalah panggilan orang untuk berkumpul, sholat, menghentikan semua aktivitas, dan itu bagi pemeluk Islam, karena yang tidak Islam juga tidak diwajibkan untuk memenuhi panggilan sholat. Yang kedua kan selanjutnya iqomah, artinya tanda sholat itu sudah dimulai. Oleh karena itu, ini kan ada aturannya. Kalau aturan seperti itu diatur dengan toa, saya juga berharap nih lewat Ustadz Slamet dan yang lain, dan semua yang mendengar channel ini, tolong dangdut itu juga nggak boleh pakai toa, ya. Jadi dangdut itu nggak boleh pakai toa, pakai headset aja didengerin sendiri. Panggung dangdut itu mestinya juga dilarang kalau pakai toa gede-gede. Kalau saya lagi pergi bawa mobil ke Jawa Timur ya, saya pergi bawa mobil ke Jawa Timur lewat Pantura itu, orang punya hajatan nyetel dangdut itu suaranya bergetar sampai masuk ke kaca mobil, jeduk-jeduk. Nah, itu justru yang harus diatur ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mudah-mudahan laporan Roy Suryo yang dia sudah membuat pemberitahuan pukul 15, artinya 45 menit yang lalu, mudah-mudahan laporan ini bisa diterima, dan saya pikir tidak perlu ada upaya saya siap jadi pasukan berani mati, saya siap pasang badan, nggak perlu, karena nggak perlu ada yang mati, nggak perlu ada yang pasang badan, cukup tawaduk saja, cukup tabayya mengakui I do apologize, saya merasa bersalah. Saya pikir everything is clear, selesai. Itu harapan saya. Jadi pandangan saya seperti itu, Ustadz Slamet ya. Jadi kalau memang ada SE tentang toa masjid, yang mestinya ada SE tentang dangdut. Nah ini mestinya mengeluarkan bukan Menteri Agama kalau dangdut. Yang mengeluarkan mestinya Sandiaga Salahuddin Uno itu, memberi kreatif, Menteri Pariwisata dan Kreatif. Itu Ustadz Slamet. Tapi publik menangkap bahwa kesan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah sangat terasa. Tapi kalau dalam konteks misalnya antara yang mereka diterapkan kepada mereka yang sejalur dengan kepentingan kebijakan yang sedang ditelurkan oleh para pengambil kebijakan, itu justru tidak resisten. Tapi kemudian ketika yang berseberangan atau bertolak belakang dengan garis kebijakan, arah kebijakan yang pengambil kebijakan justru resisten. Seperti apa Pak Dr. Muhammad Taufik memahami seperti ini? Ya, itu konsekuensi dari corak negara ya yang disebut negara oligarki. Negara oligarki itu ada hukum, tapi hukum hanya berlaku kepada lawan politik. Ada peraturan berlaku kepada lawan politik. Ada jabatan-jabatan publik, tapi jabatan publik itu harus diduduki, hanya bisa diduduki oleh orang-orang yang punya keterkaitan dengan kekerabatan. Dan itu sudah terjadi. Kita lihat di jabatan ketentaraan, di jabatan kepolisian, di jabatan pemerintahan, pasti orang-orang yang berhubungan dengan penguasa, nggak ada yang lain. Maka dari awal diskusi ini saya tadi menyebut, kabinet yang bagus itu adalah kabinet teknokrasi atau zakon kabinet. Zakon kabinet itu orang duduk karena kapasitasnya, orang duduk karena ilmunya. Kalau teknokrasi itu kan ketika kita fasenya fase melaksanakan pembangunan fisik, maka diisi para teknokrat, ya, alumni dari Berkeley, alumni dari Amerika, dan seterusnya. Nah, pada fase ini saya melihat hukum itu kalau di dalam bahasa Jawa ban cinde, ban ciladan. Kalau di Indonesia kan satu digendong dengan cinde, satu digendong dengan ciladan. Ya, nah, jadi beda. Yang satu dengan cinde enak, yang satu dengan ciladan itu nggak enak. Ya, oleh karena itu tadi ada pernyataan, saya pikir sudah sangat lama ya. Itu almarhum Kiai Haji
Zainuddin MZ. Jadi beliau memang orang yang pintar ya, cuman gagal di dunia politik itu. Partainya gagal terus, partainya beliau ya. Tapi mudah-mudahan beliau dimuliakan. Jadi artinya masih mending dulu tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang ini hukum karena oligarki, hukum itu suka-suka saya. Kalau saya mengatakan itu korupsi, mungkin nilainya tidak seberapa pun kamu tak tangkap sebagai koruptor. Tetapi sebaliknya, kalau itu bukan korupsi, walaupun itu nilainya besar, itu tidak termasuk korupsi, sama seperti yang kita praktekkan. Maka di dalam ilmu pidana, di pemaknaan terhadap pemberlakuan hukum yang berbeda itu dikenal disparitas. Jadi disparitasnya dimulai dari saat menangkap. Ya lihat aja ini kasus, bukan rempet, kalau bicara hukum kan bicara fakta. KM 50. Masa sih kasus seperti itu pembunuhan kok tidak ada yang ditahan gitu loh. Kan aneh ya. Tapi orang mengadakan hajat ya, pernikahan, pengajian ditahan dianggapnya melanggar prokes, dan mungkin di seluruh dunia prokes yang hukumannya berat hanya yang diperlakukan kepada keluarga besar Habib Rizik Syihab itu. Barangkali itu. Jadi itulah disparitasnya. Selama hukum itu berada di oligarki, maka hukum itu ada. Tetapi penerapannya bergantung kepada saya. Mana yang masuk hukum, mana yang tidak. Itu saya menentukan. Seperti itu, Ustaz Selamat.